kakek itu mau meninggal, dia katanya akan nurunin keilmuannya ini kepada anak kamu yang terakhir, yaitu anak terakhir saya. Itu ada cahaya kok terang banget, langsung masuk. Wow. Yang saya lihat tuh ada sosok wanita baju hijau, ada macan putih, ada kakek-kakek, dan ada kayak orang pakai baju pendekar. Gue pengen buang yang ada di badanmu tuh wujud hitam. Makanya Allah ngajarin kita ngomong yang baik-baik, biar jadi pahala. Mikir yang benar, jangan pikiran jorok tuh masukin ke pikiran lu. Alhamdulillah banget Mata Langit memberikan kesempatan buat saya. Ternyata memang udah jalannya Allah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat kisah-kisah di luar nalar yang bisa kita petik pelajarannya, kita ungkap misterinya, dan kita carikan solusinya. Alhamdulillah hari ini sudah ada anggota grup WA Sobat Mata Langit, yaitu Bunda Ane. Terima kasih sudah datang di Mata Langit. Selamat datang. Terima kasih Pak. Iya. Jadi beliau ini adalah fans Mata Langit sejak pertama kali muncul ya Mata Langit. Bahkan pernah ikut penelusuran ketika kita di Sukabumi. Beliau ini pengen mengungkap kisah di dalam hidupnya yang masih menjadi teka-teki. Jadi beliau ini merasa tidak pernah mempelajari ilmu, tidak pernah mengamalkan sesuatu, tetapi suatu saat orang banyak minta tolong dibantu untuk pengobatan. Lalu setelah dilakukan pengobatan, kok sembuh gitu. Kalau memang ada leluhur yang dampingin, siapa leluhur itu dan apakah bisa berkomunikasi gitu ya? Iya, betul Mbak. Kalau awal mula dari kecil itu, saya pernah melihat gardu listrik di depan rumah saya itu kebakaran. Sampai orang-orang semua teriak, itu api sudah menggulak-gulak. Kamu masuk, kata ibu saya. Nggak mau, saya bilang. Nggak lama, saya melihat ada cahaya putih dari langit. Itu apa? Terus langsung pergi lagi. Selesai cahaya itu pergi, saya lihat udah nggak ada apinya, udah mati. Tiba-tiba Gitu. apinya padam? Padam, udah pernah ketakutan semua. Itu saya kelas 4 SD. Nah, terus ketika ibu menyadari ada leluhur yang dampingin itu dari kapan? Itu 2011. Jadi 2011 bapak saya itu kan meninggal. Sebelum meninggal Panglima, saya dipanggil sama bapak saya. Kamu tahu kan kalau pakai wujud kamu semua orang-orang sakti di zaman dulu. Kakek itu mau meninggal, dia katanya akan nurunin keilmuannya ini kepada anak kamu yang terakhir gitu, pada cucu saya. Ke cucunya berarti ya? Iya. Bukan ke anaknya? Iya, berarti dari bapak saya itu anak terakhir saya. Saya sama bapaknya anak-anak Panglima mungkin lagi ngopi ya di BKP gitu. Pada saat malam takbiran, petasan dor, saya ngelihat ada cahaya di langit, kok terang banget cahayanya gitu. Itu apa? Saya bilang sama bapaknya, itu apa? Apa nggak ada apa-apa? Itu ada cahaya kok terang banget. Gitu. Hanya ibu ternyata yang lihat? Iya. Suaminya nggak lihat? Nggak lihat. Akhirnya dia bilang, kok itu cahayanya lama-lama nggak dekat saya loh, bilang gitu. Mana sih itu petasan? Nggak ada cahaya. Itu lama-lama besar, lama-lama langsung secepat itu Panglima, langsung masuk. Wow. Tiba-tiba rasa panas ke bawah? Luar biasa Mbak. Akhirnya saya langsung duduk bersila, saya kayak bersilat begitu, langsung begini. Itu otomatis saya nggak Keluar kendali ibu? Iya. Saya nahanin di telinga, di mata, di ubun-ubun gitu ya. Itu panasnya luar biasa apalagi di sini Mbak. Pada saya nahanin, ada suara kakek-kakek Panglima. Tahan cu, sebut nama Allah terus. Setelah udah selesai, ya sudah. Akhirnya suatu saat ketemu sama teman pacarin teman saya, kebetulan orang Pekanbaru juga. Ada yang ini katanya, ada yang dampingi kamu di belakang, sosok kakek berjubah putih, yang satu tinggi sekali, yang satu sedang. Dia berjenggot tapi mukanya ditutup cahaya. Bilang, ini ada leluhur kamu yang dampingin kamu. Terus kamu mau saya bantu untuk prosesnya gitu Panglima. Bagaimana? Saya bilang nanti kamu bisa ngobatin orang. Itu yang menurut saya. Ya udah, akhirnya dipandu sama dia. Kamu cuma ziarah ke makam Pak Wali ya, atau Pangeran Jakarta. Jadi kan ada Pangeran Jakarta, ada Pangeran Sanhyang. Kamu terserah kamu mau pilih yang mana gitu kan. Akhirnya
Saya pilih yang Pangeran Sangiang. Hari pertama malam Jumat itu diantar sama teman saya. Itu sampai malam Jumat berikutnya sampai ke-7 Bang, nggak boleh putus. Setelah baca ziarah itu, saya tidur itu, saya kok kayak gini Panglima, kayak tidur tapi kayak rep-rep gitu loh. Saya berdiri lagi, saya bangun, tiba-tiba pintu gerbang dibuka, saya ngelihat ada jalan lurus dipasang karpet, terus karpet coklat. Saya jalanlah ke situ. Tapi yang heran Panglima, kenapa saya lihat di sebelah kiri itu ada kehidupan manusia? Itu seperti biasa. Tapi di sebelah kiri itu, di belakang kanan ya kehidupan manusia. Sebelah kiri itu kehidupan bangsa goib. Ada pasar, ada macam-macam makhluk itu yang macam-macam. Aneh-aneh berarti. Iya. Saya biasa aja jalan gitu loh. Oh ini kehidupan goib gitu saya bilang. Oh ini kehidupan manusia gitu. Saya bedain. Itu berlanjut sampai 2 hari Pak. Berturut-turut. Iya, sama itu. Memang yang saya lihat tuh ada sosok wanita seperti berbaju hijau, berselendang, itu ada macan putih, terlihat sama saya, itu ada kakek-kakek, juga putih, dan ada anak kecil. Dan ada kayak orang pakai baju pendekar, kalau itu baju hitam. Dengan siapa ini? Dia kayak bawa pedang ya? Kayak pendekar. Itu merinding aku. Ini kayak Jawara kayaknya deh. Dengan siapa ini Kong? M. Nama kakeknya siapa? Tong merah. Lah kan. Kamu yut tong merah. Kong merah. Kong merah ya. Kong merah ya? Baba, Baba. Baba, iya Baba Baba. Baba itu kayak manggilnya tuh kayak kita orang tua gitu. Oh, Betawi. Panggil Oh. Betawi kan Baba. hidup lo masih kayak gitu aja. Kasihan gue ngeliatnya. Kenapa kasihannya Kong? Hidup pindah sono, pindah sini. Makanya gue bilang, kasihan gue ngeliat hidup. Oh, makanya kasihan si Kongnya. Sudah. Ada yang pengen lo tahu. Apakah memang ini ujian yang memang Baba turun ke saya? Apakah ini memang ujiannya? Ya lo jangan nyariin gue. Maaf Kong, kan Maaf, pengen Kong. cari tahu yang benar gimana. Manusia itu memang tempatnya untuk diuji. Jangan salahin gue. Masa hidup yang sakti salahin gue. Enggak Bang, nggak nyalain Mbak. Cuma pengen tahu aja karena Tapi tetap bersyukur. Hidup lo masih enak. Banyak lo yang lebih susah dari lo. Dan lo pun masih bisa ngebantu yang membutuhkan bantuan. Dulu gue bantu yang gue bisa. Walaupun gue bantu dengan bendok gue. Serem, bantunya dengan pendok. Maksudnya gimana? Kayak golok. Siapa itu yang gak kenal gue? Oh, Jawara ya. lo. Sampai orang itu tangannya dipatah gini juga beginian aja nyambung lagi. Ingat jangan pernah minta imbalan. Jangan pernah minta imbalan kalau nolong orang. Enggak pernah, alhamdulillah. Enggak pernah. Tapi apa benar itu ilmunya diturunin sejak saat pertama melihat cahaya putih itu ya? Apa bener Mbak, waktu saya masih kecil itu saya ngeliat ada sebersih cahaya yang memadamkan api yang di depan rumah itu. Apa itu tanda spiritual saya, titipan dari Baba ke saya. Lo emang mata lo gak awas, tapi dibikin mata biar awas. Maksudnya mata batin ya? Buang tuh ada di badanmu. Buang yang ada di badan lu, yang mana? Itu kan Iya. isi apa gimana? Ya itu yang tadi saya ceritain teman saya itu yang mau transfer energi hawa dingin itu. Saya takutkan itu yang ada makhluk, ada kodam yang dimasukin ke badan saya gitu loh Mbak. Itu yang merusak dan malu dan mengganggu rumahmu. Kadang lo tinggal di manapun, rumah lo berasa kagak enak. Loh, bukannya waktu itu niatnya untuk membantu, untuk menyatukan ilmu ya? Tapi kok malah dimasukin Bang? Gue pengen uang yang ada di badanmu tuh wujud hitam. Yang dilihat anaknya bukan? Iya, sering anakku tuh ngeliat gitu. Bilangnya gimana ke ibu? Mama katanya itu ada makhluk hitam gede tinggi keluar dari samping mama kata gitu. Kok itu kok serem banget mah berbulu gitu. Itu sering ngeliat. Itu mengganggu isian yang ada di badanmu.
yang diisiin dengan sengaja. Berarti dari temannya? Dari temannya. Dan lo juga Iya, Mbak. jangan gampang percaya sama orang. Dikasih ini itu lo tampung aja. Itu yang dimasukin itu sudah berapa lama? Sekitar udah ada 8 tahun, 9 tahun. 8 tahun. Iya. Kasih kalau ke Jatinegara. Jatinegara tempat siapa? Makan. Oh, Jatinegara. Kamu makan Pangeran Sanghyang. Nah. Dulu saya ke situ terus setiap malam Jumat itu ke Pangeran Sanghyang. Itu yang ngasih. Sampai sekarang pun kalau lewat situ pun saya rasanya kayak lagi ngadep sama Mbah gitu. Assalamualaikum Mbah. Sampai di depan makam itu saya jalan selalu saya bunyiin klakson, selalu saya assalamualaikum gitu. Ya itu leluhur kita. Oh. bener. Jadi ibu tuh kayak disuruh ziarah gitu loh. Oh iya. Pantes teman saya tuh yang ngasih cincin ini pertama kali ngelihat saya Panglima, dia bilang gini, kok saya ngeliat Pangeran Sanghyang dia ngikutin gitu. Oh ternyata leluhur kita ya Mbak ya. Dan jangan pernah lo nyalahin leluhur. Iya enggak. Tapi kalau soal beliau bisa ngobatin memang dari titisan leluhur ya, Pak? Oh iya, Bu. Nah saat ini nih Mbak nih, saya ngerasain pada saat saya melihat keburukan di depan mata itu ya, kejahatan di depan mata, oh saya langsung panas gitu loh. Nah saya ngerasain kok ada macan yang di badan saya tuh kayak pengen masuk gitu, pengen ngamuk. Itu langsung tangan saya langsung nyengkrem, saya langsung ngeces gitu, langsung keluar ini. Tapi saya sadar tapi nggak bisa kendaliin gitu loh Mbak. Tapi saya bisa ngeluarin gitu loh Mbak. Itu memang dari leluhur apa memang dari luar Mbak? Dikarenakan darah leluhur lo tukang main bendok. Dia kalau melihat di depan mata ada yang gak bener, Kalau ada yang nggak dia benar, terpanggil lah jiwanya. Sampai saya pernah di jalan itu ada kucing kurus kelaparan, akhirnya saya bawa ikan, saya kasih lah. Tiba-tiba ada nenek-nenek datang, gitu kucing langsung ditendang, langsung saya ngamuk. Wah, sembang gitu, itu kayak nggak sadar nggak gitu. sadar ya? Pokoknya setiap melihat keburukan itu Iya, langsung marah. aja saya marah gitu. Pokoknya nggak seneng melihat keburukan depan mata tuh, paling nggak suka, nunda-nunda. Katakan hari itu walaupun orang itu harus tersinggung atau apa gitu, saya nggak suka gitu. Pak, itu yang kejadian lagi bersama pasangan ada apa waktu malam takbiran ya? Ada cahaya yang Nah, masuk itu itu loh, tadi. Mbak. Cahaya masuk yang saya lihat itu kok tiba-tiba lama-lama besar dan mendekat langsung nembak ke ulu hati saya, Mbak. Langsung masuk. Itu seperti badan saya tuh terbakar, Mbak. Belum juga obatin, ya lo harus siap lah. Jadi itu macam apa ya? Diuji dulu gitu ya, Pak. Kamu nanti bakal bisa ngobatin, tapi kamu harus ngerasain dulu sakit tuh Lo begini gitu. harus siap kembalian dari yang lo kerjain. Kayak Panglima kan ngobatin orang juga, bisa aja yang diobatin kan dikirim orang nih, orang yang ngirimnya nggak terima gitu, ibu harus siap gitu loh intinya. Jangan bangga bisa ngobatin. Iya, resikonya besar juga ya. Kalau bisa malah lo jangan lo bilang orang Iya. gue bisa. Ini Mbak mau nanya, Mbak. Itu kan sekitar 2 bulan yang lalu. Saya itu seperti ada kiriman, ada orang yang zolim ke saya, Mbak. Ada tanda-tandanya, ada belatung di kamar. Oh, Anak iya? saya ngeliat kuntilanak di dapur. Iya. Terus? Terus dari kamar saya itu ada bau kemenyan. Itu 2 hari malam berturut-turut. Kayak gak usah takut lo. Terus saya dibikin nggak bisa napas berapa detik, Panglima. Itu seperti ditibanin batu dari kepala, ditusuk dari depan. Kayaknya nggak ada nyawa sama sekali. Itu nggak bisa napas dalam berapa detik. Kiriman nih, Mbak. Tuh, yang harus lo terima. Kalau lo nggak mau ngerasain kayak gitu, lo jangan bantu-bantu orang. Tanya dia sama anak muda sekarang ini. Ganteng. Suruh tanya sama Iya Panglima. benar Panglima ya. Dulu gue Harus kayak siap. dia, Iya. dia tinggi. Ucie, adanya kayak Panglima Saya sih. mah yakin kalau Babak tuh emang ganteng. Pakai Jawara. baju merah. Iya bener yang dilihat Panglima pakai baju merah emang Gede, namanya merah. tinggi. Terus? Cuma bedanya dia nggak ada bendok di pinggang. Cie, Tanya deh dia, kalau dia juga ngikutin alur gimana? Saya mah nggak saya pikirin. Tuh, terus Mbah, pengen tahu Mbah, itu sosok yang hitam itu selain membawa pengaruh nggak bertahan tinggal di suatu tempat, apalagi pengaruh negatifnya? dia kan selalu ngikut. Nggak bagus buat dalam rumah. Di rumah jadi ibu nggak nyaman, mau pindah kemanapun. Buang deh tuh. Harus dibantu Panglima atau ibu bisa sendiri? Dia tinggal terserah lo dah tuh. Kalau gue mah ya,
dibantu. Ya alhamdulillah gue terima kasih. Tapi kan bukan gue yang Terima kasih, Bang. bersedih. Iya. Tapi harus dari ibu Iya. yang minta. Iya. Kalau engkau mah Terus sekedar saran. Ini Mbak, kalau ada orang-orang juga yang ngelihat saya yang punya batinnya terbuka ya, dia ngerasain energi di badan saya. Kata saya kok di wajah saya tuh kayak nenek-nenek yang udah ratusan tahun gitu. Emang bener Kong? Bener Mbak? Ya Babak ketawa. kok engkau ketawa? Ya Lagi lo takut amat sih dibilang nenek-nenek. ada Yang bilang juga cakep juga matinya bakalan tinggal tulang doang. iya bener. Iya Mbak, iya Mbak. Yang kayak gini nih hilang tar. Iya. Ya ini Bapak mah tahu aja orang cakep Mbak. Katanya hilang tar kalau udah Kayaknya kan semua bakalan sama. Iya Mbak, bener. Tinggal tulang-tulang doang. Jadi nggak usah takut lo dibilang nenek-nenek. Nenek-nenek datang. datang ke Ismi. Nenek datang nenek. Ya Bapak ketawa. Siapa tuh, Bah? Nenek itu, kenal, Bah? Kenalan itu lo. Mbak mau nanya satu lagi boleh nggak Mbak? Apaan? Kenapa kalau pada saat saya ngobatin orang, pada saat terakhirnya itu dia selalu minta tolong sama anak saya yang si kakak. Ismi perutnya membesar. Itu kenapa tuh, Mbak? Kakak, hati-hati bakalan ngerasain kayak gitu perut tiba-tiba ngegede. Kenapa, Bah? Lo harus kuat benteng. Kenapa tuh, Karena bakal dicari kelemahan nih di antara lingkaran. Karena yang gampang dijebolin adalah si kakak anak. Si kakak sensitif ya anaknya ya? Indigo, bahkan indigo. Oh. Dia kayak macam kayak tsunami yang di Banten yang tahun berapa tuh 3 hari sebelumnya dia udah bilang mama ada air laut naik ke daratan gitu. Tapi aku ngeliatnya di mana gitu. Ternyata benar kejadian Panglima. Dia gampang dijebol. Maksudnya Dia bisa nih, cuma dia nggak punya tameng. Iya, dia mimpinya setiap hari Panglima terbang. Dia dikejar orang gila dia terbang. Tapi dia bisa turun sendiri gitu. Itu setiap hari sampai sekarang. Gitu. solusinya gimana, Bah? Bentengin yang kuat. Solusinya sendiri ada di agama kita. Iya, Mbak. Ibadahnya ya ditingkatkan ya? Ibadahnya. Oke. Dia kembali ngerokok gue. Oh iya ya, Mbak, makasih, Mbak. Bah. Makasih, Mbak. Assalamualaikum. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih ya, gue jadi bisa nih ngasih tahu di sini. Makasih ke Panglima dulu. Iya, sama-sama Kom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Waalaikumsalam Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek ya? Bibirnya gitu. Ini dengan siapa? Kumpi. Berarti leluhur Betawi ya, Kumpi. Kumpi, leluhur Betawi. Jago apa? Jawara juga nih, nenek. Katanya dari ibu sama bapak itu emang keturunan Jawara Dua-duanya semua. Jawara. Nggak tahu dari mana. Agak kalau buat tuh nyembur Ngobatin. anak rewel. Oh, beliau ahli pengobatan ya, Iya. Kumpi. Angkanya cakep nih, paling kecil nomor 9. Anak nomor 9. Nomor 9. Makanya kewujudan kekuatan itu dia ke-9. Semua kekuatan ada di situ. Mau nggak mau, cuman dia yang dikepengenin. Cuman nih, dia nih, gua buka dikit loh, Iya, nggak apa-apa Nyai. badar, Apa? Dulu badar. bandel banget. Oh, bandelnya tuh maksudnya? Perempuan nih, anak Ada perempuan, tomboy. tapi Dibanding kayak yang lain. lelaki. Ngelayap mulu kerjaan. Masih muda. Apa masih ya? muda Kagak kalau betah di rumah. Gak betah di rumah? pulang sekolah nongkrong sama teman. Sampai orang kita. tua tuh kesel sama dia. Lu maunya apa sih? Lu perempuan gak tahu pekerjaan perempuan. Suruh membantu di rumah, kabur lagi. Apa ya? Iya. Terus? Main Kagak mulu. ada antengnya pokoknya. Kaki maunya jalan mulu. Iya bener Nyai. Oh Nyai buka kartu kan Nyai. Kagak, ya namanya kan nih kehidupan. Iya Nyai betul Nyai. Proses ya perjalanan. Kagak ada yang tahu kan lu di sini. Nggak Dan tahu. nih bocah mana tahu. Ismi juga nggak tahu. Makanya gue kasih tahu. Iya Jadi Nyai. dulu kelayaban mulu kerjanya. Kayak ban mulu. Nongkrong sono,
nongkrong sini, Hmm. nyanyi-nyanyi, Iya, teriak-teriak bener. di jalan. Apa iya ngamen apa gimana sih? Enggak, Enggak. nongkrong aja ngumpul Nongkrong aja sama di tempat temen, di kios, anak-anak kios main percetakan, main gitar Di gitu. temen gua begitu. Hmm. Jalan kuat di jalan kaki kemana. Berarti orangnya suka ke ini berpetualang. Senang berteman. Senang berteman, oke. Senang deh kalau ada nyanyi, joget temen deh. Iya. Masa muda itu nyanyi. Suruh ngaji, susah betul. Pokoknya apa ibu buset deh ngomong sama dia nih. Ini Nyai ini dari mana sih asalnya? Dari ibu atau dari baba? Dari babi? Malu, hawa di badan ini gue kagak betah bang. Karena ada sesuatu yang nggak baik. Iya saya tahu itu Nyai, udah tahu saya. Tapi bagaimana ini caranya untuk apa? Biar dia makhluk itu pergi dari badan. Saya tahu itu. Ya harus Belum dibersihin. lagi temen-temen lu, aduh. Teman-teman yang mana Nyi? Gak pernah keluar saya Nyai, saya di rumah aja. Lu temen nggak yang itu. keluar, tapi sekalinya keluar gelap. Enggak ternyata enggak sih, saya ketemu sesekali memang sifatnya tuh nggak bagus gitu, jadi saya udah nggak nyaman aja gitu, udah Kagak, gue bilangin sama lu emang kagak pernah keluar sekarang, tapi sekalinya keluar ke tempat gelap. iya ke tempat gelap tuh temennya, kemana? temennya pada sifatnya pada gitu nggak pokoknya tahu lah dia di depan, misalnya di depan kita gimana, di belakang gimana gitu. Oh, bisa kebaca ya? Bisa kebaca, saya bisa ngerasain gitu. Ya Ternyata tapi lu benar. juga jangan berprasangka buruk sama orang. Iya Nyai. Kagak boleh. Jangan menilai sesuatu yang lu kagak ketahui. Karena nggak layak. Iya Nyai. Ini pesan gua. Udah, diem. Jadi lu kagak berat, kagak beban. Masalah lu menolong orang, itu batin lo nanti yang ngikutin. Tapi sebelum lo nolong orang lain, lo lindungin dulu diri lo. Ini pesan gue. Karena jangan sampai akhirnya lo kebakar sendiri. Menerangi tapi kebakar. Jangan sampai. Lilin dong. Menerangi tapi Jangan meleleh. sampai lo mayungin orang lain, lo sendiri base. Bahasa kuyup. Iya, saya ngerti Nyai, paham. Itu maksud gue. Kenapa lo lihat cahaya masuk? Iya, Iya, itu Nyai, kenapa? kenapa Nyai? Itu pertanda bahwasanya ada sesuatu kesempatan kebaikan yang datang pada diri lo yang memang harus lo jaga, yaitu sebuah apa? Cahaya hati. Oh, Amal perbuatan yang dikatakan orang-orang melakukan ritual adalah tergantung amalan. Amalan apa yang lo buat. Jadi pertahankan cahaya itu. Jangan sampai redup. Jangan sampai udah lo dapetin lo sia-siain. Lo kotorin sama diri lo sendiri. jadi solusinya gimana menurut Nyai? Harus dibersihkan ya makhluk hitamnya. Ya gue tanya sama lo. Lo sendiri bagaimana? Apa yang lo merasa lo berat dalam hidup ini? Kalau saya itu kadang-kadang memang lagi ujiannya itu bertubi-tubi ya Nyai ya. Cuma kadang-kadang yang saya bawa ini kadang-kadang emosi saya Nyai. Emosi hawa panas kayaknya kalau udah yang ngelihat jelek di depan kan udah pus gitu. Itu takutnya Kadang yang di luar bikin kontrol ya? di luar kontrol itu saya Nyai. Itu dia. Api itulah yang menjadi bumerang kita. Jangan sampai lu sendiri kebakar. Jadi berarti saya harus melanjutkan amanah dari leluhur ini ya Nyai ya, untuk ngobatin orang, untuk bantuin orang itu Nyai ya. Nah, nantinya kesembuhan itu milik Allah. Allah ya. Tetapi belas kasihan itu milik semua manusia. Iya. Tergantung bagaimana lu, keikhlasan lu, sama kayak lu. Lu yakin gak nih sama orang nih? Gua mau ngobatin. Kalau nggak yakin lu juga nggak mau ngobatin ya kan? Iya. Itu panggilan jiwa, panggilan hati. Harus ikhlas ya. Gerakan Allah. Kalau kata Allah, tolong dia, bantu. Tapi ingat, lo harus asah dulu diri lo. Kendaliin dulu diri lo. Nyai namanya Nyai siapa Nyai? Hah? Namanya siapa? Nyai pasti cantik kok. Pasti Lo tadi ngatain gue tua banget. Ya, Nah, enggak tapi cantik, sebenarnya- tapi cantik, Nyai itu cantik. Yang tua banget kalau udah di badan Nyai gitu kayak kelihatan tua, tapi aslinya cantik loh Nyai.
Lo baru berapa lama ngomong? Iya. Bulan banget. Tadi bilang jangan nempel per kilo nih Nek. Gini. Tapi tua tapi cantik loh Nyai. Tadi mau cari resep awet muda katanya. Tahu nggak apa yang membuat lo tua? Iya apa? Solusinya? Pikiran Nih ya. buat semua Kasih nih. tahu ya. Yang membuat manusia itu awet muda bukan apapun, tetapi kedamaian di dalam diri lo sendiri. Oh, kalau hati tenang, damai. Kayak lo pasti lo sering berdamai sama keadaan lo. Oh iya betul. Terima kasih Nyai. Lo awet muda. Makasih ya. Lo kayak lo nih sebenarnya. Iya. Terang kayak lampu. Oh, Masya Allah, makasih. Kan ada lagunya berdamai. Yang bikin gelap itu kan karena lo kebakar sama diri lo sendiri. Jadi lo cepet tua. Nih pepatah orang dulu, mare-mare mulu lo cepet tua lo. Itu benar ya? Beneran. Solusi apa? Kenapa? Karena marah itu tempatnya setan. Oh berarti gua jangan gampang marah ya? Oh berarti gua harus Sabar. tingkatkan lagi badan gua, tingkatin lagi nih pengolahan hati gua. Iya itulah namanya lo ngobatin yang gaib kan, berarti kan kaitannya sama kebatinan. Cuma diri lo sendiri yang ngerasain, cuma diri lo sendiri yang yakin lah. Kagak kelihatan mah biji mata, berarti kan batin lo yang ngelihat. Tapi Nyai kalau saat saya lagi ngobatin Nyai ikut bantuin ya Nyai. Lah kita mah di belakang aja, udah gitu aja pokoknya. Iya udah Nyai. Pesan gua ya, Ya udah, lu jangan makasih. kayak tukang payung ojek tuh. Enggak Nyai enggak Nyai. Ojek payung Jangan ojek cari sendiri mulut, balik iya, balik. iya. Jangan jadi ojek payung yang kebasahan dan Iya, demam. Nyai. Siap-siap Nyai. Lah iya, ya Sekarang begitu. saya bebenah diri, Nyai. Persiapkan diri dulu ya. Lah Perisai iya. dulu, oke. Nyai namanya mah enggak mau disebut. Dia pengen tahu Ah namanya. nggak mah, Nyai. gua mah ngasih lu. Ngambek ya? Nyai, satu lagi, itu kan anak saya yang ketiga, ya dia kan peka juga. Apakah nanti dia juga akan nurunin ilmu ini? Lah iya semua mah sama, udah. Darah lu turun juga ke anak lu. Makanya lu mulai dari sekarang lu ingetin dia, ngolah diri, ngolah jati diri. Ya, Iya Nyai, siap. udah pakai jati, kalau udah pakai jati berarti pondasi. Jati diri berarti fondasinya ya. Iya, udah berarti luar dalam harus kokoh. Jangan kayak tukang ojek payung. Jangan kayak ojek payung Iya Nyai. yang kebasahan dan demam. Insya Allah Nyai. Jangan marah-marah mulu, cepet tua. Dia enggak Nyai. Enggak. Lu nyalahin gua, lu sendiri yang marah-marah mulu. Memperepek aja mulut lu. Kan cuma orang aja bilang Nyai itu kayaknya tua banget mukanya ya. Ya Dan iya. nenek-nenek gitu Nggak ya. usah didengerin Lah, sekarang. kan empok lu mah kagak marah-marah kayak lu mah apa-apa kepikiran, apa-apa rungsep. Ujiannya banyak banget Nyai, sumpah Nyai. Lah Ya Allah, iya, Nyai. bagaimana? Sekarang ujian cucu Nyai. Nyai Lah, kita juga tahu Lah, bukan begitu. Namanya orang hidup begitu. Makin banyak diuji berarti Tuhan lu percaya sama lu. Jauh dari ujian malah takut, berarti Allah kagak peduli nih sama gua. Apakah gua senggol dong, begitu. Pernah kalau lagi saya lagi nangis gitu Nyai, kayak ada yang disapu-sapu Nyai, ngusap-ngusap kepala saya Nyai. Ya iya, lu ngapa lu biar galak juga cengeng. Oh gitu ya. Jadi kalau ini nangis sendiri aja. Iya, jangan. terlalu banyak Kesedihan itu pintunya setan. Marah pintu lu kebuka semua ini dua-duanya. Gampang sedih dan gampang marah. Oh gitu ya. Jadi lu percuma juga gua juga bingung. Lu juga yang ngajak masuk. Lah gua jadi bingung juga gimana ini. Depan kanan kiri belakang atas bawah Nyai ujian. Lah iya, emang lu pikir lah emang dia kagak. Lah dia aja sampai ke balung-balung. Ujiannya. Namanya orang hidup banyak ujian. Jejak-jejak tapak-tapak tangan segala ada di depan dada dia. Dia ngerasain. Iya. Ada tapak tangan gitu kayak. Ada tapak tangan, ada apa? Macam-macam dia di sini. Dosa makin tinggi, makin gede, itu makin berat. Begini ya, kelemahan orang yang diberikan kelebihan adalah dia tidak peka terhadap dirinya Nah, sendiri. itu gimana solusinya, Nyi? Ya sadar diri, gue di mana ya? Makanya harus punya catatan hidup. Lo catat tuh baik-baik. Gue dengar tadi lo ngomong, Yang gimana, Nyi? aku kan ada tamu di sini nih. Aku kan lemot. Jangan bilang saya cerdas, saya cantik. Iya. Ucapan adalah doa. Iya benar, aku tadi ngomong gitu ke Mbak Indri. Kok tahu sih, Nyi? Lagu di sini. Iya. Kan gue di sini kan lu udah undang datang ya? gua. Nyai berarti udah datang. Lah lu datang ya gue datang lah, bagaimana lu? Benar-benar Nyai, ya Allah Nyai.
Makanya Allah ngajarin kita ngomong yang baik-baik biar jadi pahala, mikir yang benar, jangan pikiran jorok lu masukin ke dalam pikiran lu. Jangan nunjuk ke sana lo mikirin jorok. Nyai. Karena banyak gak benernya. Nyai, Nyai agak sengaja ini begini ya. Nyai Ya. dari keturunan saya dari mana sih Nyai? Kalau tadi kan si Engkong bilang katanya dari Pangeran Sanghyang. Kalau Nyai dari mana Nyai? Emang lu pikir Sangyang dari mana? Dari Pangeran Jakarta ya? Nah, iya, Jakarta. Satu Jakarta itu jalur. kan ada kaitannya sama Jawa Barat. Pangeran Sanghyang itu kan pengawalnya Pangeran Jakarta kan? Lah iya, Panglimanya kan? Sangyang itu kan ada kaitannya sama Prabu Siliwangi. Iya. Masya Allah terungkap semua ya Allah. Sekarang udah, sekarang mikirnya adalah bagaimana ke depannya. Kalau ada apa-apa yang datang nih yang berat, udah, nggak apa-apa. Ntar juga ada jalan keluarnya. Selama lu yakin semua datang dari Allah, balik juga karena Allah. Iya. Makanya deketin Allah, jangan deketin teman-teman lu. Udahlah. Makasih ya, Nyi. Makasih Nyai, makasih. Ya, Udah tahu sama-sama semuanya, ya. Doain ya Nyai ya. Panggilnya Nyai apa dong namanya nggak dikasih tahu. Nyai aja udah, Nyai panggil Nyai. Nyai cantik dah. Panggil Nyai we, udah Nyai. Ya, Makasih Nyai ya. ya sama-sama ya semuanya ya. Iya. Balik dulu ya. Ya, Iya, makasih. Nyai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil aji wajil manil kadim wajil wajhil karim wa walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati akili hasani wal husaini minan fusil haqi ainil qudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa yagal ladina kafaru lislikuna kabi absarihim lama samujikra wa yaquluna innahu lamajnun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasyiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubin. 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 Allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika. Keluarin. 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 Pangkalabu ini mati menawasi. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka min nuhurihim wa na'udzubika. Allahumma inna nas'aluka min nuhurihim wa na'udzubika. Allahumma inna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim.
Ya, alhamdulillah Bunda Ana sudah diterapi dan kini akan lanjut mandi air doa untuk pembersihan dan pemagaran badannya dari makhluk yang tidak baik. Ya, alhamdulillah Bunda Ana sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah menelisik misteri yang selama ini menjadi teka-teki. Nanti akan diberikan ini Bu, doa untuk amalan ya, sama resep herbal. Nah, bisa diceritakan nggak pengalaman hari ini gimana? Katanya sudah lama sebenarnya pengen dibersihkan ya. Iya, jadi pada saat setiap ngelihat tayangan Mata Langit itu tuh saya tuh karena ngerasa memang ada yang nggak bagus di badan dari itu ya, dari makhluk itu. Pengen banget saya, ya Allah saya pengen banget diobatin sama Panglima, saya bilang gitu. Setiap nonton apa rasanya katanya merinding atau apa? Merinding. Setiap ngebuka Mata Langit, setiap kayak Panglima ingin, misalnya Baratna ingin ngungkap nih pasiennya apa yang yang ada di badannya gitu. Itu selalu mulut ini selalu nyeplos. Oh, yang ada badannya nenek-nenek, siluman ular gitu. Itu selalu nyeplos sendiri mulutnya. Ternyata sama Panglima gitu. Itu hampir setiap tayangan Mata Langit begitu. Itu merinding dari ujung kaki kiri, tapi merindingnya itu selalu sebelah kiri, Mbak. Dari ujung kaki sampai kepala itu selalu kiri. Tapi ketika pengen diobati kayak maju mundur. Iya, gitu. Jadi ya kayak gitulah saya ya Allah, saya bilang, ya Allah kapan saya diobatin sama Panglima, saya bilang gitu. Saya kok ngerasa tuh kayaknya lebih ini Panglima gitu. Karena memang yang walaupun yang punya banyak kenalan ahli spiritual tapi condongnya pengen ke Panglima. Iya, pengennya ke Panglima aja. Tapi gitu. ngomong-ngomong Ibu lebih cantik loh. Serius Bu. Coba netizen lihat bandingan yang tadi. Ibu Tito gimana? Ya kan? Beda ya? Alhamdulillah. Terus Bu, lanjut Bu. Ya udah begitu. Makanya alhamdulillah banget. Alhamdulillah Mata Langit memberikan kesempatan buat saya ya kan, yang selama ini ternyata memang udah jalannya Allah. Ya mungkin Allah sudah nuntun untuk ketemu sama Panglima, sama Mbak Ratna untuk diungkap semuanya yang selama ini saya bingung ya kan, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa gitu. Tiba-tiba saya dikasih dari leluhur ini titipan gitu, bagaimana caranya, dan untuk yang negatif-negatifnya juga udah saya rasain gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini, setelah dibersihkan, kedepannya nanti semuanya membaik ya Bu ya. Amin. Semuanya tapi lebih baik lagi. Dari mediumisasi tadi apakah semua sudah sinkron gitu dengan apa yang dialamin? Iya, persis yang kayak Nyai bilang kalau saya masa mudanya itu memang bandel gitu kan, main mulu atau apa gitu kan. Tomboy. Jadi ada temen nih misalnya udah nongkrong, pulang sekolah pulang apa ya udah main gitar nyanyi, paling cuma bandel gitu aja. Terus waktu di terapi tadi Ibu kan kayak menggeram gitu loh, terus sama teriak, melengking sama ini Bu. Biasanya kalau orang pasien di terapi itu teriak tapi dia nahan sakit, tapi Ibu tadi enggak teriak tapi sambil pasang jurus gitu loh Bu. Ibu sadar enggak tadi? Enggak ya? Gimana ya, jadi saya sadar untuk jangan sampai bergerak gitu, tapi tangannya ini kayaknya mau gitu. Tangannya tuh pengen kayaknya marah gitu, Panglima tuh kayak pengen ngejambak Panglima itu gitu sebenarnya. Terus. Jadi kayaknya saya apaan sih gitu, kayak nggak mau dikeluarin gitu Mbak. Kayaknya marah, ngamuk gitu, makanya langsung begini yang suaranya kayak gitu, yang sering saya kesurupan itu suaranya kayak gitu Mbak. Tapi terakhir sampai muntah tadi rasanya gimana? Udah enak, keluar gitu ya? Enak. Saya ngerasa itu memang kayak ada kayak macam kayak ditombak begitu gitu, sakit gitu, langsung sakit, langsung ini kan Panglima kan. Itu saya tahu, cuma ya udah pas sudah keluar saya muntah-muntah gitu ya alhamdulillah gitu. Terus udah enak, udah enteng, langsung enteng aja. Langsung enteng. Pertanyaan terakhir, satu kata untuk Mata Langit. Sukses terus buat Mata Langit, jangan pernah berhenti untuk menolong orang lain yang membutuhkan, itu aja. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Ana. Ya, saran saya dan nasihat dari saya adalah kita tetap berpegang teguh pada iman dan takwa dan selalu meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung dan berlindung gitu. Jangan pernah berpikir di dalam pikiran dan hati kita untuk merasa dilindungi oleh makhluk. Jadi baik manusia, baik yang tidak terlihat, tapi intinya tetap fokus utama kita adalah prioritaskan minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Biarlah nanti Allah yang membantu melalui perantara makhluk-makhluknya. Jadi bersihkan hati kita, putihkan hati kita, evaluasi diri dan perbanyak zikir, tingkatkan ibadah sholat kita dan perbanyaklah bersedekah. Itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa.
Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listy, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.